Halo teman-teman semua, pernahkah kalian merasakan tiba-tiba lapar hanya karena mencium bau masakan tertentu atau merasa cemas hanya karena mendengar nada dering tertentu? Ternyata itu semua adalah hasil dari proses belajar yang disebut classical conditioning. Hari ini kita akan membahas teori pembelajaran perilaku yang pertama, yaitu classical conditioning yang ditemukan oleh Ivan Pavlov. Mari kita simak. Teori ini lahir dari eksperimen yang tidak sengaja dilakukan oleh Ivan Pavlov, seorang ilmuwan asal Rusia. Awalnya ia meneliti sistem pencernaan anjing, namun ia menyadari bahwa anjing-anjingnya mulai mengeluarkan air liur sebelum makanan diberikan hanya karena mendengar langkah kaki asistennya. Pavlov kemudian melakukan eksperimen terkontrol. Ia menggunakan bunyi bel. Pada awalnya bunyi bel tidak membuat anjing mengeluarkan air liur, tetapi ketika bel dibunyikan bersamaan dengan makanan diberikan, setelah diulang berkali-kali, ternyata bunyi bel saja sudah cukup membuat anjing mengeluarkan air liur. Inilah bukti bahwa makhluk hidup bisa belajar melalui asosiasi. Dalam eksperimen ini ada 4 komponen penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah unconditioned stimulus atau stimulus alami, yaitu makanan. Kedua, unconditioned response atau respon alami, yaitu air liur ketika ada makanan. Ini terjadi tanpa dipelajari. Kemudian ada conditioned stimulus. Adalah stimulus yang awalnya netral, yaitu bunyi bel. Setelah dipasangkan berulang kali dengan makanan, bel tersebut menjadi stimulus bersyarat. Terakhir, conditioned response adalah respon yang dipelajari, yaitu anjing mengeluarkan air liur hanya karena mendengar bel. Jadi inti dari teori ini adalah belajar terjadi ketika stimulus netral berubah menjadi stimulus bersyarat yang memicu respon karena adanya asosiasi dengan stimulus alami. Ada beberapa prinsip-prinsip penting dalam teori ini. Yang pertama ada acquisition. Ini adalah tahap awal di mana asosiasi mulai terbentuk. Makin sering dipasangkan, makin kuat. Yang kedua ada extinction. Jika bel dibunyikan terus tanpa makanan, lama-lama anjing akan berhenti mengeluarkan air liur. Responnya menjadi padam. Yang ketiga ada spontaneous recovery. Namun, jika keesokan harinya bel dibunyikan lagi, meski tanpa makanan, air liur bisa muncul kembali meski lebih lemah. Yang keempat ada generalization. Anjing akan mengeluarkan air liur juga jika mendengarkan bunyi yang mirip bel, misalnya bunyi lonceng. Yang kelima, discrimination. Sebaliknya, jika dilatih, anjing bisa membedakan mana bunyi bel yang diikuti makanan dan mana yang tidak. Konsep ini sangat relevan, misalnya di dunia pendidikan. Seorang guru ingin menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Jika guru selalu masuk kelas dengan senyuman, sapaan hangat, dan kadang membawa permainan singkat, maka lambat laun kehadiran guru itu akan membuat siswa merasa senang dan antusias belajar. Sebaliknya, jika seorang guru sering membentak atau memberikan hukuman saat pembelajaran, maka mata pelajaran itu sendiri bisa menjadi condition stimulus yang memicu kecemasan atau ketakutan pada siswa. Jadi, classical conditioning mengajarkan kita bahwa perilaku manusia tidak selalu lahir secara alami, tetapi banyak yang merupakan hasil dari asosiasi yang terbentuk di lingkungan sekitar.
kita memiliki kekuatan besar untuk menjadi stimulus kondisional yang positif bagi orang-orang sekitar. Ciptakanlah asosiasi-asosiasi yang menyenangkan dengan belajar, sehingga mereka tumbuh dengan rasa ingin tahu, bukan rasa takut.